Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, kelas 54. Pada video kali ini kami membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang materi kucing untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Randy dari SDN 1 Tanjung Ali, kemudian saya Novianti dari SMA 1 Pampangan. Saya Restiani dari SMP Negeri 3 Pangkalan Kampang. Dan saya Abdurrahman Salebina dari SD Negeri 1 Sirapulau Badak. Mau tahu keseruan videonya? Silakan tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Bu Resta. Waalaikumsalam Bu Nopi. Apa kabarnya Bu Resta? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja hari ini dengan cuaca yang sangat cerah. Jadi saya bisa berkumpul dengan Ibu di sini sekarang. Iya, baik. Sebelum kita melakukan percakapan, saya di sini sebagai pengamat atau observer. Sebelum Ibu melakukan praktek coaching nanti, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan terkait rubrik penilaian. Di mana nanti rubrik penilaian itu menjadi acuan saya ya Bu. Nah, saya berharap Ibu dalam melakukan proses coaching nanti menerapkan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan kompetensi. Tentunya Ibu juga memiliki inti dari coaching itu sendiri. Di mana apa kompetensi intinya? Diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Dan juga dengan menggunakan teknik rasa. Dan juga dalam proses percakapan nanti dalam coaching, selain dengan menggunakan alur tirta, Ibu juga saya akan amati ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya ajukan. Oke, kalau begitu, paham Bu dengan apa yang saya sampaikan? Iya Bu. Baik. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan saat ini? Ada dua Bu yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Bu. Oke, memang benar sih Bu, mendengarkan aktif salah satu kunci bisa menggali banyak potensi dari kunci ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana, bagian apa kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Ya, di sini Bu, saya ingin Ibu itu mengobservasi tentang kompetensi mendengarkan aktif. Karena saya ingin menggali potensi, kemudian nanti kucit saya bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia temui Bu ketika mereka belajar. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Perihal indikator pencapaian dari tujuan pengembangan pendidikan. Kira-kira nih, tujuan indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan? Ya, indikator yang ingin saya capai yaitu pertama dalam kucing, saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, Bu. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kucing sendiri agar dia dapat menemukan solusi dari masalah yang dia temui, Bu. Iya, baik Bu. Dari observasi ini, harapan-harapan apa yang dapat Ibu inginkan dari observasi yang kita lakukan saat ini? Iya, saya berharap Bu ketika saya setelah menyelesaikan observasi ini, saya bisa menerapkan semua yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi, yaitu mengenai kucis sedang disupervisi oleh Ibu. Oke, baik. Ya, semoga proses coaching kita hari ini berjalan dengan baik ya Bu ya. Semoga percakapan kita juga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya dan coaching. Terima kasih Ibu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Resda. Apa kabarnya Pak Abdul hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi ada beberapa kendala Bu di hati saya ini. Kira-kira kendala seperti apa nih Pak Abdul alami? Saya lihat sepertinya ada yang ingin Pak Abdul sampaikan nih hari ini nih. Iya, benar sekali Bu. Saya itu sebagai guru kelas Bu ya, merasa belum bisa menguasai kelas Bu.
masih banyak yang ribut dan murid juga dan teman-temannya ketika belajar itu sering ribut, Bu. Oh, begitu ya Pak Abdul. Kira-kira nih Pak Abdul, harapannya hasil percakapan kita hari ini mau yang seperti apa nih Pak Abdul? Harapan saya, Bu ya, saya bisa menguasai kelas sehingga bisa meningkatkan kompetensi belajar saya, Bu. Oh, begitu ya Pak Abdul. Menurut pengamatan Pak Abdul nih, apa Ya, nih penyebabnya siswa di kelas Pak Abdul itu sering ribut? menurut saya di sini, Bu, penyebabnya itu saya masih mengajar dengan cara tradisional, Bu. Adanya kesenjangan ketika pembelajaran dan lain-lainnya, Bu. Ya, dari permasalahan Pak Abdul tadi nih, kira-kira kondisi seperti apa nih yang ingin Pak Abdul ajarkan ketika siswa Bapak itu sering ribut itu, Pak? Terus sering mengganggu teman. Kira-kira bagaimana tuh, Pak, cara penyelesaiannya yang Bapak ingin lakukan? Iya, mungkin di sini, Bu ya. Harapan saya, harapan saya yang ingin sekali ketika pembelajaran siswa itu tidak ribut lagi, tidak mengganggu temannya, aktif dan lain-lainnya, Bu. Oh, jadi begitu ya Pak Abdul, suasana yang Pak Abdul inginkan. Kira-kira kalau kondisi sekarang ini, kira-kira posisi Pak Abdul kalau dikasih skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Abdul yang sekarang itu berada di skala berapa ya Pak? Kalau ini skala saya sedang mungkin berada di posisi angka 5, Bu. Hmm, jadi skala Pak Abdul berada di posisi 5 ya Pak. Iya, Bu. Kira-kira dari permasalahan tersebut nih Pak ya, apa sih langkah-langkah atau solusi yang ingin Bapak ambil terkait masalah tersebut agar siswa tersebut fokus dan aktif ketika Bapak mengajar? Itu kira-kira bagaimana tuh Pak? Apa yang ingin Bapak lakukan? Iya. Menurut saya, Bu ya, pembelajaran yang saya laksanakan sepertinya harus diubah kali, Bu ya. Menjadi pembelajaran yang bisa membuat siswa itu aktif, kreatif, dan fokus pada pembelajaran. Misalnya kalau kita contohkan, Bu ya, kita pada saat siswa itu sedang tidak fokus, mungkin sedang ribut, kita bisa melakukan sesuatu seperti ice breaking, Bu, agar Oh, mereka bisa kembali fokus lagi, Bu, terhadap pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. oh, jadi begitu Pak ya. Kira-kira nih untuk mencapai posisi yang ideal, metode yang pernah Bapak terapkan seperti diskusi, kira-kira itu berapa nilainya, Pak? Di situ mungkin nilainya itu bisa mencapai nilai 8 atau 9 lah, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik, Pak ya. Kira-kira nih untuk mengatasi masalah tadi butuh berapa lama, Pak, waktunya? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran kira-kira untuk hmm, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebab pembelajaran berdiferensiasi itu sangat membantu kita, Bu, dalam melakukan proses pembelajaran, Bu. Iya, Mungkin iya. iya, Bu. Jadi Bapak ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira pembelajaran seperti apa, Pak? Pembelajaran berdiferensiasi itu yang ingin Bapak terapkan di kelas Bapak. Misalnya belajar berdiferensiasi itu kita membagi siswa itu menjadi per kelompok, Bu. Mm. Dan kita bisa memberikan bermacam tugas dari setiap kelompok tersebut, Bu. Mungkin bisa seperti itu dan juga mungkin bisa kita melakukan pembelajaran itu di ruangan kelas, tidak terfokus di dalam kelas, Bu. Iya, Iya, iya. mungkin seperti itu, Bu. Jadi tidak terfokus di dalam kelas saja, siswa itu juga bisa belajar belajar di luar, Pak ya. Iya, Bu. Jadi tidak hanya di dalam kelas, siswa juga bisa kita ajak belajar seperti misalnya pelajaran matematika. Itu kita ajak keluar itu untuk mencari pembelajaran baru. Misalnya apa, Pak? Misalnya yang bisa Bapak kasih contoh, pembelajaran matematika itu belajar di luar kira-kira pembelajaran apa, Pak?
Pembelajaran matematika tuh bisa kita contohkan dari apa Bu ya? Misalnya dari berat atau apa? Berat suatu benda mungkin Bu ya. Iya, iya. Ya, mungkin di sini kita bisa mengajak siswa itu melakukan apa ya? Seperti penimbangan lah Bu ya. Heeh, heeh. Jadi mungkin anak-anak Bapak ajak ke pasar nih Pak ya. Iya Jadi Bu. ketika di pasar itu mereka itu mengambil sesuatu benda mungkin dari beratnya Iya, dari berat, atau mungkin juga bisa dari harga, Bu ya. Jadi di sini heeh, bisa tahu, Bu. Misalnya kalau kita contohkan dia membeli 1 kilo jeruk, kan? heeh, Ya, di iya, sini iya. kita bisa melihat langsung, Bu, siswa itu melakukan suatu penimbangan. Di mana berat Mm, 1 kilo itu kan dia terdiri dari 1.000 gram ya. iya, iya, iya. Dan sudah itu dia bisa melakukan transaksi pembayaran, Bu. Misalnya harga 1 kilo itu 15.000, Mm-mm. sedangkan dia membayar dengan uang 20.000, lalu mereka bisa mengetahui kalau penjumlahan itu kembaliannya itu 5.000, Bu. Iya, iya, Jadi secara tidak langsung mereka sudah bisa melakukan apa, iya. Bu? Transaksi antara Penjual, pembeli, Bu pembeli. ya, penjual dan Mm, pembeli. Mungkin seperti itu, Bu. iya, jadi banyak sekali Pak ya yang bisa kita pelajari selain di dalam kelas tadi, seperti kita ajak anak-anak ke pasar untuk membeli jeruk, Pak ya. Nah, Iya, dari Bu. situ kira-kira senang tidak Pak anak-anaknya ketika kita ajak belajar keluar seperti itu? Yang pastinya kalau ada pembelajaran yang berbeda itu siswa itu sangat senang, Bu. Dan dia pun fokus, Bu. Karena di sini dia memiliki sesuatu suasana yang baru. Mm-mm. Iya, dibandingkan kalau seperti saya mengajar di kelas saja, Bu. Seperti itu. Iya, iya. Jadi siswa itu lebih tergerak untuk belajar, Pak ya, ketika kita ajak keluar. Jadi Iya, benar sekali, Bu. solusinya Bapak tadi ketika anak-anak ribut, sering apa membuat masalah di dalam kelas, ketika diajak keluar mereka lebih aktif lagi belajar, Pak ya. Iya, Bu. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin kondisi anak-anak atau siswa-siswa Bapak itu bosan, Pak ya, belajar di dalam kelas, apalagi pelajaran matematik, Pak. Mungkin Iya, membuat mereka pusing belajar mungkin seperti matematik itu, Bu. itu. Iya, kalau kita belajar di dalam kelas itu kan berbeda suasananya. Kalau kita keluar itu langsung apa? Siswa tuh melihat buah-buah, kan mungkin ada juga melihat yang lainnya kan itu kan pikirnya beda. Mm-mm. Jadi siswa itu butuh hal yang baru, Pak ya, mungkin di sini. Iya, Bu. Iya. Mungkin kira-kira untuk mengatasi masalah tadi sudah, Pak ya, sudah terpecahkan dengan Bapak tadi mengajak siswa belajar di luar, Iya, seperti belajar di Bapak ajak ke pasar untuk belajar matematika secara tidak langsung, Pak ya, iya, Bu. dengan menimbang, dengan membayar dan mendapatkan kembaliannya. Iya, Nah, di sini Pak, kira-kira komitmen seperti apa nih yang akan Bapak lakukan agar rencana yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan baik? iya. Mungkin di sini komitmen saya, Bu, yaitu saya harus belajar tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya harus menerapkan di kelas agar ada perubahan pada siswa saya, Bu. Agar mereka lebih aktif dan fokus pada saat pembelajaran, Bu. Pembelajaran Heeh. juga di sini saya buat tidak seperti biasa, Bu. Katanya seperti yang saya bilang tadi kan, tidak hanya di dalam kelas, bisa juga Mm-mm. di luar kelas, Bu. Mungkin Iya, seperti itu. iya, iya, bagus sekali Pak ya. Kira-kira saat saat Bapak menerapkan ini, kira-kira adakah yang Bapak butuhkan atau dukungan dari siapa yang kira-kira Bapak perlukan untuk Bapak melaksanakan pembelajaran yang seperti Bapak inginkan tadi? Iya, kalau di sini pastinya saya ingin dukungan itu dari pihak sekolah, Bu ya. Baik dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, karena di sini mereka juga berperan aktif, Bu. Kan bisa mendorong semangat saya, Bu, untuk memberikan suatu pembelajaran atau perubahan yang siswa bisa mudah dimengerti, Bu, seperti itu. Mm-mm. Saya mau tanya nih Pak, di sini semua warga itu dilibatkan Pak ya, tadi seperti apa namanya siswa, guru dan juga ada juga lingkungan Bapak libatkan seperti rekan-rekan apa bapak-bapak yang jualan di pasar. Jadi banyak sekali dukungan Pak ya untuk mengajar siswa kita itu membutuhkan seluruh dukungan Iya, baik Bu. dalam sekolah maupun di Di luar luar sekolah sekolah. seperti Iya, pasar benar. tadi Pak ya. Jadi gimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi Pak?
Tadi awalnya saya sih agak malu-malu Bu ya, ingin bercerita sama Ibu. Tetapi Oh, setelah Ibu mengajukan beberapa pertanyaan, jadi di sini saya juga merasa lebih terbuka Bu. Dan alhamdulillah juga di sini saya merasa seperti plong seperti itu Bu, karena telah menceritakan apa yang menjadi keluh kesah saya Bu. ya. Baiklah, saya juga merasa ini Pak ya, merasa lega juga bisa berkonsultasi dengan Bapak secara tidak langsung. Kita itu sharing Pak ya, Iya saling Bu, berbagi pengalaman ketika kita mengajar itu tidak selamanya berjalan mulus Pak. Ada saja kendala saat mengajar itu. iya Ada benar kalanya sekali. kita yang bermasalah, ada kalanya siswa yang bermasalah. Iya benar Bu. Ya, ada kalanya kita semangat belajar, siswanya membuat kita down untuk mengajar. Iya Dan benar juga sekali di Bu. sini ada kalanya kita sedang down, siswanya yang bersemangat belajar. Iya Iya, jadi begitu Pak ya, saling apa namanya, saling membutuhkan, saling tergantung antara guru dan dan siswa, siswa iya Pak ya. benar Bu. Jadi di sini kira-kira untuk solusinya, kira-kira Bapak hari ini itu merasa bagaimana solusinya? Ya, kalau di sini solusinya alhamdulillah saya lega dan saya mendapatkan solusi yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan akan mengajak siswa itu tidak terlalu fokus di dalam kelas. Jadi saya juga akan beberapa kali mungkin akan mengajak siswa itu belajar di luar ruang kelas mungkin, Bu. Iya. Ya, seperti itu, Bu. Baiklah, Pak Abdul. Di sini saya juga merasa senang bisa berbagi dengan Pak Abdul tentang kendala-kendala yang sudah Pak Abdul hadapi. Selain saya berbicara atau bertanya ke Pak Abdul, saya juga mendapatkan pembelajaran di sini. Iya, Dan Bu. juga semoga rencana kita bisa berjalan lancar ya, Pak. Amin, Bu. Iya, Bu. Ya, di sini, Bu, Ya. saya juga berterima kasih dengan Ibu. Mungkin telah mengganggu atau sudah meminta waktu Ibu ya untuk mendengarkan keluh kesah saya, Bu ya pada hari ini. Iya, tidak apa-apa, Pak. Ini sama-sama kita sebagai seorang pembelajar, apalagi seorang guru, itu harus saling berbagi, Pak. Karena tidak selamanya yang kita ajarkan itu sama dengan yang lain. Iya, benar sekali, Bu. Ya tadi di sini itulah kata saya tadi, saya kan agak ragu-ragu tadi kan, berhubung telah kita sudah panjang lebar bercerita di sini, makanya saya menjadi merasa lebih terbuka, Bu, dan lebih plong ya. Iya, sama Pak. Saya juga seperti itu. Saya juga merasa lega dengan apa yang sudah Bapak dapatkan. Semoga nanti saat observasinya Bapak juga berjalan lancar ya, Pak. Amin. Baiklah, saya akhiri percakapan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Resda, tadi sudah saya amati proses percakapan Ibu terhadap kucing. Nah, di sini namun saya akan bertanya, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui. Boleh saya bertanya Ibu? Boleh, Bu. Baik Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang menjadi indikator pencapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan? Saya sudah menerapkan prinsip kucing, Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing dan kompetensi yang sudah saya capai yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, oke, iya ya Bu ya. Jadi memang sesuai dengan catatan saya bahwa Ibu tadi sudah menerapkan beberapa prinsip coaching, kemudian kompetensi juga sudah cukup memenuhi syarat secara mendengarkan secara aktif dan sesuai dengan alur tirta. Baik, Alhamdulillah di luar biasa Ibu telah menerapkan proses coaching tadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu, terakhir. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah kita melakukan proses coaching tadi? Ya, di sini yang ingin saya kembangkan, Bu, yaitu kehadiran penuh mungkin, Bu. Di Kuci Mm-mm. tadi merasa ada sedikit yang ingin disampaikan dan seharusnya saya bisa menggunakan teknik stop Mm-mm. agar si Kuci bisa rileks menyampaikan pendapatnya, Bu. Oke, memang benar Bu ya. Kehadiran penuh itu sangat diperlukan dalam melakukan prinsip coaching. Baik Bu, pertanyaan berikutnya. Eh, Bagaimana pendapat Ibu tentang coaching yang telah dilakukan tadi?
Ya, di situ saya berpendapat proses coaching itu sangat membantu sekali, Bu, dalam proses supervisi. Apalagi proses coaching ini itu membantu saya mengetahui hal-hal yang belum saya ketahui. Oke, baik Ibu. Eh, dari proses coaching tadi, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Ya, selanjutnya saya akan menerapkan apa yang sudah saya pelajari tadi di sekolah dan juga saya akan mempraktikkannya, Bu, dengan rekan-rekan dan juga akan menyebarkan praktik baik ini pada rekan-rekan Mm-mm. saya. Oke, Bu. Baik, untuk sebagai penutup, Bu, apa yang telah Ibu dapat dari proses coaching agar Ibu lebih maju ke depannya? Ya, di sini banyak sekali, Bu, yang saya dapatkan terutama tentang kunci tadi, Bu, ya, tentang kehadiran, cara kita menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan juga kemitraan. Di situ saya belajar banyak sekali apa-apa yang seharusnya atau yang belum saya ketahui, jadi saya ketahui, Bu. Baik, betul sekali Ibu ya. Jadi proses coaching itu memang sangat membantu seorang guru untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi dalam menyusun supervisi akademik. Nah, Ibu, terkait dengan proses coaching tadi, kira-kira nih apa yang membuat Ibu yakin bahwa observasi yang dilakukan, coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Ibu? Ya, di sini sangat banyak sekali, Bu, ya, sangat sesuai sekali dengan semua yang ingin saya capai proses coaching ini, Bu, ya. Jadi saya bisa menerapkan ini nanti di pengalaman saya di sekolah saya akan menerapkan ini, Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu ya atas pertemuan ini. Semoga proses kita dari awal sampai akhir itu bisa berjalan dengan baik. Saya harap tadi telah saya jelaskan bahwa dari proses coaching yang saya amati tadi, Ibu telah melaksanakan proses coaching sesuai dengan kompetensi inti yang Ibu terapkan, juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang telah dilaksanakan sesuai dengan alur kita dengan pendekatan rasa. Semoga kegiatan coaching yang Ibu lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Iya, baik Ibu, saya cukup sampai di sini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi Bu ya. Iya, Bu, iya. Terus semoga juga kedepannya coaching-coaching selanjutnya Ibu akan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman kita semua. Iya, Bu, iya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, Bu. Semoga kita ketemu lagi lain waktu ya Bu ya. Iya, iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.